Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang akan memerdekakan kita, yang memberikan kekuatan bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang menjadi pedoman bagi kita. Dan firman Tuhan akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, segala kebaikan-Mu ya Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan, bahkan pemeliharaan Tuhan dan juga pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 16 ayat yang kedua. Saya bacakan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Perhatikan, segala jalan orang, apa yang dikerjakan orang, keputusan yang diambil orang, ya, apa yang dilakukan itu tentunya melalui pertimbangan-pertimbangan. Sebelum orang melangkah, memutuskan segala sesuatu, pasti melalui pertimbangan. Dan biasanya pertimbangan orang itu ya bersih menurut dia, baik, ini benar gitu ya. Itu menurut manusia. Tetapi Tuhan menguji hati. Jadi apa yang menurut kita baik dan benar, ya Tuhan akan uji melalui hati kita. Artinya, adakah motivasi yang tersembunyi? Adakah ambisi yang tersembunyi? Adakah hal-hal yang tidak benar yang tersembunyi dalam hati kita? Kalau motivasinya baik, misalnya kita mau bantu orang, kasihan karena dia butuh dibantu, that's okay. Tetapi kalau kita membantu orang supaya kita dipuji, supaya kita terkenal, jadi mau bantu orang, undang wartawan dulu, ya dipublikasikan, aku bantu orang, gitu ya. Ya sesungguhnya upahnya sudah diterima, yaitu apa? Dipuji orang. Tuhan tidak akan memuji dia. Tuhan tidak akan lagi ya istilahnya memberikan upah bagi dia, karena dia sudah mendapatkan upahnya, ya dikenal orang, dipuji orang itu. Tetapi kalau kita melakukannya dengan hati yang tulus, bantu orang, nggak usah, bila perlu nggak ada yang tahu, hanya orang yang itu aja, ini berkat Tuhan misalnya, dan dia terbantu, maka sesungguhnya Tuhan berkenan dengan apa yang diperbuat orang itu. Ya, sekali lagi, apa yang kita anggap baik dan benar sekalipun, Tuhan akan tetap menguji hati kita. Adakah ambisi dan motivasi yang tersembunyi? Ya, sebab tidak ada sesuatu pun yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, yang kelihatan. Tetapi Tuhan melihat hati. Sesuatu yang tidak dilihat orang, yang mungkin orang nggak tahu seperti apa sesungguhnya isi hati orang. Mungkin kadang kita juga menutupi itu ya di hadapan orang. Tetapi Tuhan melihat yang tersembunyi itu. Jemaat dikasih Tuhan, jaga kemurnian hatimu. Sehingga apapun yang kau putuskan, apapun yang kau lakukan, tetaplah minta pimpinan Tuhan dan tetap dalam kemurnian. Coba ada contoh firman Tuhan yang luar biasa ini. Kita buka Matius 6 ayat yang ketiga. Saya bacakan. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Bicara tentang tangan kanan, tangan kiri ya. Jadi janganlah diketahui
tangan kirimu, apa yang dia perbuat tangan kananmu. Artinya apa? Artinya adalah apa yang dia perbuat tangan kanan ini bicara tentang sesuatu yang baik. Ya, ingat baik ya. Tetapi tangan kiri bicara tentang apa? Motivasi yang tersembunyi. Ya, hal-hal ya misalnya contoh orang berbuat baik, ini tangan kanan. Tangan kiri ini jangan sampai lihat. Artinya jangan ada yang menjadi istilahnya jangan sampai ambisi, jangan sampai ada motivasi-motivasi yang salah. Jadi lakukan dengan tulus. Ya, enggak perlu cari pujian dari manusia, enggak perlu cari pengakuan dari manusia. Lihat bantu. Nah, itulah yang dikenan Tuhan. Tuhan ingin supaya hati kita murni tanpa ambisi ataupun hal-hal yang lain. Nah, tetapi hati kita ketika membantu orang itu betul-betul karena kita penuh belas kasihan kepada orang itu. Ya, bukan untuk motivasi yang lain. Ya, jadi jika memberi sedekah atau membantu, menolong seseorang, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Artinya, lakukan segala sesuatu tanpa ada ambisi di belakangnya, tanpa motivasi yang salah di hati. Ya, jadi hatinya murni. Memang mau membantu, mau berbagi berkat, menolong sesama. Ya itu jadi gaya hidup kita. Jadi nggak usah istilahnya dipolitisir. Nggak usah dibesar-besarkan. Karena memang itu sudah seharusnya kita sebagai orang percaya itu senantiasa berbuat baik. Ingat, setiap perbuatan baik yang kita lakukan harus diimbangi dengan kemurnian hati. Ya, jangan sampai ada terselip di hati kita hal-hal yang justru membuat apa yang baik yang kita buat ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kalau sampai demikian maka ya sudah sia-sialah. Ya, perbuatan baik yang kita lakukan tidak mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan Tuhan tidak berkenan lah. Ini rugikan kita. Ayo, mari ketika kita melakukan segala sesuatu yang baik selalu jaga hati, jangan sampai ada motivasi dan ambisi yang salah supaya perbuatan kita yang kita lakukan itu berkenan dan Tuhan disukakan, bahkan akhirnya Tuhan memberkati akan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami seringkali mungkin masih ada ambisi-ambisi tersembunyi ketika kami berbuat sesuatu yang baik. Apa yang kami lakukan seringkali kami rasa bahwa itu benar dan baik. Tetapi Engkau Tuhan yang menguji hati kami. Engkau Tuhan yang melihat hati kami. Sehingga apa yang kami kerjakan baik dalam hal kami berbuat baik kepada orang lain. Dalam hal kami berdoa, dalam hal kami beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau ada motivasi yang lain, ampuni kami Tuhan. Dan kami mau benahi diri kami. Mau jaga hati kami supaya tetap dalam kemurnian. Sebab sesungguhnya Engkau melihat hati kami. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dalam hati kami. Dalam pandangan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Menyerahkan hari ini. Hidup kami dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan. Menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tetap semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.